Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah dengan memiliki kekuasaan. Ini hubungannya artinya mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi atas iradah Allah, kehendak Allah, bukan keterpaksaan. Begitu diceritakan dalam kitab Asy-Syarqawi. Jangan Bapak Ibu menganggap alam ini tercipta karena keterpaksaan. Alam tercipta seperti rumah, masjid ini misalnya. Masjid ini tidak akan mungkin tercipta kalau tidak ada yang menciptakan. Tukang misalnya, apa tukang itu? Tidak kenal. Yang penting tukang itu ada yang menciptakan masjid ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini ada. Tidak mungkin bumi ini ada kalau tidak ada menciptakannya. Itulah yang kita kenal Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya anak, yang tidak diperanakan. Tapi Allah itu menciptakan langit dan bumi ini bukan keterpaksaan Allah, tapi iradah Allah. Hidup mati mematikan, menghidupkan Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah mematikan atas iradah Allah, bukan keterpaksaan. Itu perlu Pak digarisbawahi. Segala aktivitas Allah yang ada di permukaan dunia ini atas iradah Allah, kehendak Allah, bukan keterpaksaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abbas berkata, biyadihil mulk, dengan kekuasaan Allah, tabarakalladzi biyadihil mulk. Arti biyadihil mulk itu yu'izzu man yasha, dia memuliakan orang yang dia kehendaki, wa yudhillu man yasha, dia hinakan orang yang dikehendaki, wa yuhyi, dia hidupkan, wa yumit, dia matikan, wa yughni, dia kayakan, wa yuftir, dia fakirkan, wa yu'ti, dia beri, wa yumni, mana yamna, wa yamna, dan dia larang, dia cegah. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memuliakan orang itu, Allah tidak akan, ketika Allah naikkan Allah derajatnya, maka Allah akan pasti menjaganya. Sulit untuk meruntuhkannya. Siapapun tidak akan bisa meruntuhkan. Iri kita kepada orang kita mau hancurkan, tidak bisa. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah jatuhkan, manusia itu sulit untuk dinaikkan karena Allah sudah menjatuhkannya. Tu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha wa yuhyi, dialah menghidupkan, wa yumit, dan dialah yang mematikan, wa yughni, dialah mengkayakan, wa yuftir, dialah memberikan kefakiran, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah tiap-tiap sesuatu memiliki kuasa. Artinya apa? Memberi nikmat-nikmat, wantiqam, dan terus menerus, tidak berhenti-berhentinya Allah memiliki kekuasaan. Bukan kekuasaannya tidak akan pernah terbatas. Beda dengan manusia, kekuasaannya itu hanyalah sementara. Pejabat 5 tahun habis. Tenaga kita pun terbatas. Umur 60 tahun paling lambat sudah mulailah banyak kena segala macam asam urat, asam apa lagi Pak? Asam lambung, asam segala macam asam itu udah kena asam tubuh dia. Kenapa? Karena begitulah kekuasaan manusia, hanya sementara. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak penuh keberkahan. Tabarakalladzi biyadihil mulk, yang memiliki kekuasaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir,
dan dialah tiap-tiap sesuatu mengatur dunia ini, mengatur hidup manusia, memberi makan, mematikan, menghidupkan, melahirkan, semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kandungan surah Al-Mulk di antaranya menceritakan tentang yang pertama, bukti kekuasaan Allah, termasuk tadi. Yang kedua, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat, begitu banyaknya nikmat. Terus nikmat yang Allah berikan kepada kita harus disyukuri dengan cara membawa seluruh nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah. Jadi nikmat mata, telinga, mulut kita gunakan untuk beribadah. Nanti pembahasan setelah ini. Ini dia menceritakan kandungan dulu. Terus yang ketiga, perbandingan orang yang mendapatkan hidayah dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah. Jadi orang yang selalu membaca surah Al-Mulk, mengkaji kandungan-kandungan ayatnya, akan diberikan Allah hidayah. Hidayah itu harus dicari, tidak bisa duduk-duduk. Yang mendapatkan hidayah itu innama ya'muru masajidallah, orang yang memakmurkan masjid. Satu. Yang kedua, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Yang ketiga, wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada hari akhirat. Yang keempat, wa aqamas sholata, orang yang melaksanakan sholat. Yang kelima, wa atas zakat, orang yang mengeluarkan zakat. Yang keenam, walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka inilah yang mendapatkan hidayah. Bukan nur hidayah, nur hidayah. Ada suaminya nur, istrinya hidayah. Bukan mendapatkan nur hidayah, mendapatkan hidayah. Hidayah ini harus dicari. Salah satunya ibu duduk di majelis ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, adapun kandungan surah Al-Mulk ini adalah hukuman bagi orang-orang yang tidak beriman di yaumil akhir. Ketika tidak beriman di yaumil akhir, Allah akan pasti hukum, diceritakan dalam surah Al-Mulk. Iman adalah penyebab orang yang mendapat kebahagiaan dan kekufuran. Iman adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan. Kekufuran adalah penyebab orang yang mendapatkan kesengsaraan. Diceritakan mana orang yang beriman, mana orang yang kufur. Yang menangkis segala kehidupan kita adalah iman. Menangkis setan, iman. Menangkis nafsu yang jahat, iman. Jadi tidak cukup iman saja, mesti kita miliki tiga: iman, ilmu, amal. Iman, ilmu, amal. Jadi ketika waktu bulan suci Ramadan yang lalu, kita miliki yang tiga ini: iman, ilmu, amal. Baru kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ramadan datang, tapi imannya tak ada. Ramadan datang, ilmunya tak bertambah. Ramadan datang, iman, ilmu, amalnya tak bertambah. Gitu-gitu juga sampai dicabut malaikat maut nyawanya. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu maka tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah dengan kekuasaannya yang memiliki tiap-tiap dan dialah tiap-tiap sesuatu yang memiliki kekuasaan. Sampai dalam surah Yasin, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai', maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Di tangannya itu. Jadi Allah yang memiliki kepemilikan, Allah yang memiliki raja, Allah yang memiliki kekuasaan. Kita hanya numpang saja. Bumi numpang. Apa lagi Pak? Kita memiliki raja, raja itu juga numpang kita. Kita memiliki kekuasaan, jabatan, numpang. Hanya sementara. Mohon Bapak Ibu, agak keren pula. Numpang semua. Bakaran itu akan kita tinggalkan. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan
atas segala sesuatu. Bukan Allah itu punya tangan yang jadi. Allah itu memiliki kekuasaan. Tsummastawa 'alal 'arsy. Allah bersemayam di arsy. Bukan Allah itu tinggal di arsy, tapi Allah memiliki kekuasaan. Itu bacaannya. Allah itu memiliki kekuasaan. Allah itu ketawa sama kalian tadi malam karena kalian menuntut ilmu sampai 2 jam. Allah itu memberikan hidayah, bukan ketawa kiki itu. Allah itu turun setiap sepertiga malam dalam hadis qudsi. Bukan Allah itu turun ke bumi, tapi Allah itu memberikan karunia-Nya. Begitulah penafsiran ayat-ayat mutasyabihah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menjadikan mati dan hidup. Mati dulu. Kita ini tidak langsung hidup. Mati kita dulu. Mati. Di alam sebelum kita di alam rahim ibu, kita udah belum ada. Mati. Dari mana? Allah Ta'ala. Baru di alam rahim, baru di alam rahim kita hidup. Tidak ada pembebanan. Ya, ketika kita di alam dunia ada pembebanan, perintah Allah. Ketika kita di alam barzakh tidak ada pembebanan. Ketika di alam akhirat tidak ada pembebanan, pembalasan. Jadi alam itu alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, barzakh, alam akhirat. 5 alam Pak yang kita tempuh dalam kehidupan kita. Kalau non muslim, orang Masehi mengatakan 3 alam. Alam dunia, alam bawah tanah, alam bako. Itu. Saya mengajar metode pengembangan moral nilai agama terhadap anak Masehi. Murid saya itu orang non-muslim Pak, tapi saya berceramah situ. Assalamualaikum, bukan. Saya mengajar dari universitas terbuka metode pengembangan moral nilai agama, campur Islam sama Kristen. Saya mengajarkan adab-adab anak ketika terhadap gurunya dan orang tuanya. Bukan saya mengajar ceramah, tidak. Saya tanya mereka, kalian pembagian alam itu 3 kata mereka dalam kitab Injil mereka. Alam ruh, alam dunia, alam bawah tanah. Alam bawah tanah masuk alam itu mereka. Alam bako, itulah alam akhirat.